Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum Islam. Dan yang kedua, tidak lupa pula kita bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, saya di sini selaku moderator ataupun pembawa acara pada presentasi kali ini yang diketuai oleh Saudara Rizky Febriadi Hasibuan dan saya Azir Al-Hafiz Nabila dan teman saya Dinda Rizky Siti Aisyah dan yang terakhir ada Elviana. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Tetapi sebelum itu, marilah kita bersama berbaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun judul presentasi kita kali ini yaitu pengertian hukum modern, hukum Islam, hukum masyarakat, serta hubungan antara sosiologi hukum Islam. Baik, adapun pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, jelaskan pengertian hukum modern. Dan yang kedua, jelaskan pengertian hukum Islam dan hukum masyarakat. Dan yang ketiga, hubungan antara sosiologi dan hukum Islam. Baik, sebelum menuju pembahasan pertama, kita membahas dulu tentang latar belakang judul yang kita ambil. Nah, yang pertama, hukum merupakan suatu sistem norma yang berfungsi mengatur kehidupan manusia agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam perkembangannya. Hukum memiliki bentuk dan corak yang berbeda sesuai dengan nilai budaya, serta zaman yang melatar belakanginya. Hukum masyarakat ataupun hukum adat adalah hukum yang lahir dari tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Hukum adat bersifat fleksibel ataupun melar ya, ataupun apa fleksibel itu? Melar lah ya bisa kita bilang ya. Tidak tertulis dan menyesuaikan perkembangan sosial serta budaya suatu komunitas. Nah, ia mencerminkan corak kehidupan bersama yang menjunjung nilai kebersamaan, gotong royong, dan harmoni sosial. Nah, baik, adapun hukum modern. Hukum modern lahir dari pemikiran rasional pada era modern yang menekankan atas kepastian hukum, tertib sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, hukum modern cenderung bersifat tertulis, sistematis, dan ditegakkan oleh lembaga resmi negara. Keberadaannya menjadi fondasi utama dalam sistem hukum positif di banyak negara termasuk di Indonesia. Nah, banyak beberapa negara ataupun bahkan semua negara memiliki peraturan modern ataupun hukum modern yang tertulis. Nah, kalau di Indonesia ini seperti undang-undang. Kalau di negara lain mungkin namanya sama juga ya, undang-undang ya. Nah, semua negara akan memiliki peraturan yang tertulis. Itulah yang disebut dengan hukum modern. Beda dengan kasusnya yaitu hukum masyarakat. Hukum masyarakat ataupun hukum adat itu memiliki nilai yang fleksibel dan tidak tertulis, akan tetapi masyarakat di sekitarnya telah mempercayai hukum tersebut. Nah, dan yang ketiga, hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum Islam ini bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad para ulama
hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, di sini berarti hukum Islam tidak mengatur hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, hukum Islam ini mengatur hubungan kita antara kita dengan manusia yang lain. Itu biasanya disebut hablum minan nas. Nah, hukum Islam itu mengatur dua aspek. Yang pertama hablum minan nas, yang kedua hablum minallah. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Setelah ini dilanjutkan oleh saudara kita Dinda Rizky Siti Aisyah. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan presentasi kami pada hari ini. Yang pertama rumus masalah. Rumus masalah yang pertama yaitu jelaskan pengertian hukum modern. Yang kedua yaitu jelaskan pengertian hukum Islam dan hukum masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan antara sosiologi dan hukum Islam. Tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dan definisi hukum modern. Yang kedua untuk mengetahui pengertian hukum Islam dan hukum masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan antara sosiologi dan hukum Islam. Manfaat penelitian di sini yaitu manfaat yang pertama, agar mahasiswa mengetahui tentang pengertian hukum modern, hukum Islam, dan hukum masyarakat. Dan manfaat yang kedua yaitu agar mahasiswa mengetahui hubungan antara sosiologi dan hukum Islam. Baiklah, di sini akan dilanjutkan pembahasannya kepada teman saya yaitu Rizky Febriadi. Kepada Rizky Febriadi saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan, yakni saya akan membaca pembahasan A. Pengertian hukum modern. Hukum modern adalah tatanan norma hukum yang lahir, berkembang, dan juga digunakan pada era modern dengan ciri-ciri utama yaitu rasionalitas, sistematis, dan juga bersifat universal. Hukum modern biasanya dikaitkan dengan hukum yang berkembang di dunia barat abad ke-17 hingga sekarang yang berlandaskan pada rasionalitas, akal, kodifikasi, kepastian hukum, serta pelindungan hak-hak individu maupun masyarakat. Ya, ada pula beberapa ciri khas hukum modern, di antara lain yaitu rasional dan ilmiah. Hukum disusun berdasarkan logika, bukan sekedar tradisi atau kepercayaan. Yang kedua, tertulis dan terkodifikasi, dituangkan dalam peraturan yang jelas, yaitu supaya menjamin kepastian hukumnya. Kemudian universal, yaitu berlaku bagi semua orang tanpa membedakan suku ataupun agama ataupun status sosial. Kemudian yaitu netral dan impersonal. Hukum tidak dibuat untuk kepentingan individu tertentu melainkan untuk kepentingan umum. Kemudian menekankan hak dan kewajiban. Hukum modern mengatur keseimbangan antara hak warga negara dan kewajiban mereka. Kemudian institusional, ditegakkan oleh lembaga resmi, pengadilan, polisi, kejaksaan dengan prosedur yang baku. Secara sederhana, hukum modern bisa dipahami sebagai aturan hukum yang lahir dari pemikiran rasional manusia modern untuk menciptakan keadilan, kepastian, ketertiban, dan masyarakat yang kompleks. Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah
serta hasil ijtihad ulama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, mungkin ini saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Indah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama ada ibadah, yaitu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ada muamalah, yaitu aturan hubungan antar manusia, seperti jual beli, sewa, hutang piutang, perkawinan, warisan, dan lain-lain. Yang ketiga ada jinayah, yaitu aturan tentang pidana dan sanksi. Yang keempat ada siasah, yaitu aturan pemerintahan dan tata kelola negara. Dan yang terakhir akhlak atau pedoman moral dan etika. Jadi, hukum Islam bukan hanya aturan ritual ibadah, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan dengan tujuan utama mewujudkan maslahah atau kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga ada pengertian hukum masyarakat. Hukum masyarakat atau yang sering disebut dengan hukum adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan sosial dan masyarakat, yang keberlakuannya didasarkan pada keyakinan, tradisi, dan kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun. Hukum ini bersifat spontan, fleksibel, dan dinamis karena mengikuti nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Ia tidak dituangkan dalam bentuk kodifikasi resmi, melainkan dipatuhi karena adanya kesadaran sosial dan sanksi adat. Ciri-ciri hukum masyarakat atau hukum adat. Yang pertama itu tidak tertulis, diwariskan melalui tradisi lisan, kebiasaan, dan praktik sosial. Yang kedua itu bersifat komunal, lebih menekankan pada kepentingan kelompok atau masyarakat daripada individu. Yang ketiga, fleksibel dan dinamis, yaitu mudah menyesuaikan dengan perubahan sosial. Dan yang keempat, berasal dari kebiasaan, yaitu aturan terbentuk karena diulang terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, sanksi sosial, yaitu pelanggaran dikenai sanksi adat seperti pengucilan, denda, dan hukuman moral. Dengan demikian, hukum masyarakat adalah hukum yang lahir dari nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum modern yang bersifat tertulis dan rasional, serta hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hubungan sosiologi dan hukum Islam. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, serta struktur dan perubahan sosial. Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Hubungan antar sosiologi dan hukum Islam secara erat karena hukum Islam bukan hanya teks normatif, tetapi juga fenomena sosial yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Bentuk hubungan sosiologi dan hukum Islam. Yang pertama itu ada hukum Islam sebagai fenomena sosial. Yang kedua, sosiologi sebagai alat memahami penerapan hukum Islam. Yang ketiga, pengaruh kondisi sosial terhadap hukum Islam. Dan yang keempat, hukum Islam sebagai pengatur tatanan sosial. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Saatnya sudah